فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Imam Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Kita telah mengambil fasal yang pertama dari macam-macam hadis. Yaitu hadis sahih. Dan telah lalu penyebutan definisinya. Apa itu? Nah. Wa mattasala sanaduhu, dengan penukilan binaqlil adli ad-dabit an mithlihi, yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil dan dhabit dari semisalnya, ilal muntaha, sampai ujungnya, sampai akhirnya. Wasalima an syududin wa illah, dan selamat dari syad dan illah qadihah. Jadi hadis sahih padanya 5 syarat yang disebutkan di sini. Yang pertama muttasil, bersambung, dan penukilan dari adlun dhabitun, yang dari adl dan dhabit sampai akhirnya. Kemudian salima mina asyad, selamat dari syad dan illah, dan selamat juga dari illah. Beliau melanjutkan, wa na'ni bil muttasi ma lam yakun maqtu'an bi ayyi wajhin kana, dan yang kami maksud dengan bersambung adalah yang tidak terputus dengan sisi manapun, dari sisi manapun. Dan ucapannya na'ni ini makna nuridu, yang kami maksud, dan ini dinamakan ihtiraz, ini membatasi. Yang kami maksud dengan bersambung adalah yang tidak maktu'an, dan yang tepat adalah munqati'an. Yang lebih tepat dikatakan munqati'an. La yakun munqati'an. Adapun maktu' secara istilah adalah yang diriwayatkan oleh tabi'i. Ma rawahu tabi'i maktu'. Maka tidak sesuai. Yang lebih pantas adalah munqati'an, dari keterputusan sanad. Yang 5, mu'dhal, mudallas, mursal, munqati', mu'allaq. Telah lalu pada pelajaran kita Mandhumah al-Baiquniyah penjelasannya, dan akan datang juga dalam kitab ini. Wabil adli, yang kami maksud dengan adil, malam yakun mastural adala wala majruhan asla. Dan yang dimaksud dengan yang kami maksud dengan adalah yang bukan masturul hal, yang tidak diketahui tertutup kondisinya, tidak jelas keadaannya, yang mesti diketahui kondisi perawinya. Maka keluar dengannya majhul ain, majhul hal. Jadi beliau maksudkan adalah yang masyhur, ma'ruf, yang dikenal kondisinya. Tidak pula majruh sama sekali,
Ini muntakot, dikritik ucapan bahwa saya tidak majruh sama sekali. Karena majruh sendiri terbagi. Mengeluarkan mubtadi'ah. Dan ada yang dijarah, tapi jarahnya itu tidak diterima, dibantah jarahnya dengan bukti. Karena ungkapan ini tidak majruh sama sekali, akan mengeluarkan yang dijarah adalahnya, dan ada yang jarahnya tidak menjarah, yaitu menjatuhkan adalahnya. Hanya saja dia tidak seperti selainnya. Misalnya khafifu ad-dabt, atau dijarah dalam sisi hafalannya, akan tetapi tidak sampai membuat dia dhaif, kurang, tidak sempurna, akan tetapi masih layak untuk diterima, dan seterusnya. Nah, akan tetapi dia tidak sama seperti orang yang tidak dijarah sama sekali. Kalau bid-dhabiti man yakunu hafidhan mutayaqqidha. Dan yang kami maksud dengan dhabit adalah yang hafidh dan mutayaqqidh. Hafidh yang sadar. Ini juga ini nazar. Akan tetapi dhabit tam, ini pada dhabit tam, dan ini tingkatan tertinggi dari hadis sahih, tingkatan tertinggi dari hadis sahih. Dan ada yang qalla dhabtuhu khaffa dhabtuhu, tetap diterima, tetap diterima. Karena ada yang akan datang maratib sahih sendiri, tingkatan sahih sendiri bertingkat-tingkat, tergantung dari sifat perawinya. Ada yang hafizun mutqinun imam misalnya, maka ini tingkatan tertinggi. Dan ada yang cuma thiqah, dikatakan thiqah, maka dia juga sahih, dia juga dikatakan hadis sahih, tapi tidak setingkat dengan yang sebelumnya, atau yang ditakkid thiqatun thiqah. Nah, ini lebih tinggi dibanding hanya yang dikatakan thiqah saja. Kalau bisyududi ma yarwihi thiqatu mukhalifan li riwayatin nas. Dan dimaksud, yang kami maksud dengan syadz adalah yang diriwayatkan oleh thiqah. Ini juga yang lebih aula dikatakan bil makbul, yang diriwayatkan oleh perawi yang diterima, makbulur riwayah, yang diterima, karena baik dia itu thiqah ataukah di atas ataukah di bawah lagi, yaitu hasanul hadis, shaduq. Tapi menyelisih riwayatun nas ai aula minhu, yang lebih kuat darinya, lebih utama darinya, dari sisi dhabtan, dari sisi dhabt atau adadan, sifatan wa adadan, dari sisi sifat atau jumlah. Dia thiqah, tapi menyelisih thiqah lebih banyak dari dia. Satu thiqah menyelisih 5 thiqah. Tidak mungkin kita katakan yang 5 thiqah yang salah, satu thiqah yang benar. Pasti kita katakan satu thiqah yang salah, keliru, dan 5 thiqah yang benar. Apabila setingkat, atau satu lawan satu, satu thiqah tapi satu imamun mutqin, hujjah,
Nah, pasti kita akan lebih menguatkan hafalan imam mutqin hujjah dibanding cuma thiqah, dibanding thiqah. Maka bagaimana caranya? Berarti kita katakan dia yang keliru. Kita katakan si thiqah ini yang keliru walaupun dia thiqah atau hasan, saduq menyelisih thiqah. Bagaimana kalau 3 thiqah? Nah, maka dia bukan pendusta akan tetapi dia keliru dalam periwayatannya. Dan hadisnya tetap ditolak. Apabila dia meriwayatkan menyelisihi yang lebih kuat darinya. Kalau bil illati, dan ucapan kami illah dengan illah, ma fihi asbabun khafiyatun ghamidatun qadihatun, yaitu yang ada padanya sebab-sebab yang tersembunyi yang kabur dan mencacatkan. Qala wa tatafawut darajatus sahih bihasbi quwwati syurutihi, dan bertingkat-tingkat derajat-derajat sahih sesuai dengan kekuatan syarat-syaratnya yang ada padanya. Ini membantah ucapan penulis sendiri, la majruhan asla, tidak majruh sama sekali. Demikian bidzabiti man yakunu hafizan mutayaqqidha, ini tingkatan tertinggi. Ini tingkatan tertinggi, tapi ada lagi tingkatan di bawahnya. Tetap juga dinamakan hadis sahih. Dan tingkatan perawi sahih terbagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah man uqida madhuhu, yang ditegaskan pujiannya dengan wazan, baik itu dengan wazan af'al atau selainnya. Seperti authaqin nas, seperti authaqun nas, orang yang paling thiqah. Asbatun nas, orang yang paling sabit. Ini tingkatan yang tertinggi. Seperti ilaihi muntaha fit tasabbut, puncak dalam tasabbut. Atau dengan pengulangan sifat, seperti thiqatun thiqah misalnya. Atau dengan semakna, thiqatun hafidh, semakna. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua di bawahnya yang disebutkan penyifatan dengan tunggal, seperti thiqah cukup, mutqin cukup, sabtun misalnya. Ada pendapat imam secara mutlak ini lebih tinggi daripada thiqah, lebih tinggi daripada thiqah. Qala wa awwalu man sannafa fi sahih al-mujarrad al-Imam al-Bukhari. Dan yang paling pertama menulis yang sahih al-mujarrad, yang dikosongkan, yaitu yang khali min ad-dhaif, yang kosong dari hadis yang dhaif. Dan ini ihtiraz jayyid, batasan yang bagus. Al-Imam al-Bukhari adalah Imam Bukhari. Tsumma Muslim, kemudian setelah itu Imam Muslim. Dan tidak ada di sana penunjukannya yang sahih bahwasanya Imam Muslim setelah Imam Bukhari. Hanya saja yaitu para ulama menyebutkan bahwa Imam Bukhari adalah guru Imam Muslim, dan bahwasanya Imam Bukhari lebih tua daripada Imam Muslim sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahunan. Dan ini tidak baik bahwasanya Imam Bukhari dan Muslim berdekatan dalam penulisan, yaitu sahihnya. Buktinya bahwa Imam Muslim menulis kitabnya di negerinya di masa hidup para gurunya, yang menunjukkan beliau tabkir, yaitu lebih bersegera, lebih cepat penulisannya. Dan Imam Muslim menyekutui Imam Bukhari dalam kebanyakan gurunya. Ditambah lagi Imam Bukhari terlambat dalam rihlah.
hingga beliau terluputkan banyak dari majelis. Yang tampak karena ibunya, merawat ibunya dan semisalnya. Berbeda dengan Imam Muslim, lebih duluan dalam rihlah. Kalau kitabahu ma asahhul kutubi ba'da kitabillahil aziz, dan kitab keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah al-aziz, yang maha perkasa, itu Allah yang maha perkasa. Di sini ada Ishkal Ibnu Khuzaimah, Syekh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dia punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan Imam Bukhari meriwayatkan darinya di luar Sahih. Sementara Ibnu Khuzaimah lebih muda dari keduanya. Jawabannya bahwasanya seorang guru terkadang apabila ingin memuliakan muridnya, dia meriwayatkan darinya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari muridnya. Sebagaimana Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Imam Tirmidzi, sementara Tirmidzi adalah murid Imam Bukhari. Dalam satu hadis dalam sahihnya, sebagai bentuk pemuliaan Imam Bukhari kepada Imam Tirmidzi dan sebagai isyadah, yaitu anjuran dan penunjukan kepada beliau. Pembahasan berikutnya, manakah yang lebih sahih? Asahhu. Apakah Sahih Bukhari ataukah Muslim? Jawabannya adalah Sahih Bukhari. Yang lebih mengungguli, yaitu yang diunggulkan dan lebih sahih antara keduanya adalah Sahih Bukhari dengan 4 alasan. Yang pertama, dari sisi syarat Imam Bukhari lebih ketat dibanding syarat Imam Muslim, di mana Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa, mesti ada kepastian bahwasanya memang dia berjumpa dengan yang dia riwayatkan darinya. Berbeda Imam Muslim, beliau mencukupkan dengan mu'asharah, imkanul liqa, ada kemungkinan berjumpa sesaman, walaupun tidak ada tansis bahwasanya dia berjumpa dengannya. Yang kedua, dari sisi adalah arwah, adalah perawi dan dhabt yang dibicarakan dari rijal Imam Bukhari itu lebih sedikit jumlahnya daripada yang dibicarakan tentangnya dari perawi Imam Muslim atau rijal Imam Muslim. Ditambah lagi Imam Bukhari tidak memperbanyak meriwayatkan dari orang yang dibicarakan tentangnya dari perawi tersebut. Berbeda Imam Muslim memperbanyak dari periwayatan orang yang dibicarakan tentangnya. Ini yang kedua. Sisi yang ketiga, dari sisi syadz dan adamul illah, hadis-hadis yang dikritik di Sahih Bukhari lebih sedikit jumlahnya daripada hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Muslim. Dan kebanyakan kritikan Daraqutni terhadap Imam Bukhari kebenaran bersama Imam Bukhari. Sebaliknya kebanyakan yang dikritik oleh Daraqutni terhadap Imam Muslim kebanyakan kebenaran bersama Imam Daraqutni, yaitu yang terkritik Imam Muslim. Berbeda ketika Daraqutni dan Bukhari, justru Bukhari yang lebih banyak benar. Yang terakhir, karena Imam Bukhari adalah guru Imam Muslim, sampai Imam Daraqutni mengatakan laulal Bukhari lama raha Muslim wala ja'. Kalau bukan Bukhari, Imam Muslim tidak akan pergi, tidak pula datang.
Nah, wa amma qaulu Syafi'i rahimahullah. Kita lanjutkan kata ucapan Imam Jurjani. Adapun ucapan Syafi'i rahimahullah taala, ma a'lamu syai'an ba'da kitabillah taala asahu min Muwatta Malik rahimahullah taala fa qabla wujudil kitabaini. Itu adapun ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, aku tidak mengetahui sesuatu setelah kitabullah taala yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik rahimahullah taala, maka itu sebelum adanya dua kitab tersebut, belum ditulisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Dan yang menguatkan hal tersebut adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala meninggal sementara Imam Bukhari masih berumur 10 tahun. Masih berumur 10 tahun. Dan asarnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimah Jarh wa Ta'dil, demikian dalam Adab Syafi'i. Dan selainnya. Muwatta Malik dan Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbuhi. Sebagaimana dalam biografinya dalam Sirah Alamin Nubala. Dan ada Hidayat tahu dan mengatakan dia adalah anak sahabat. Hanya anak sahabat Anas bin Malik, agak jauh. Ini Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, sementara Anas bin Malik bin Nadab bin Damdam. Yang satu Asbuhi, yang satu Al-Ansari. Nah, jauh. Namun ada Hidayat tahu. Roy gitu. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.